cerita, inspirasi, dan obrolan seru seputar kehidupan remaja. Perkenalkan, aku Febri. Dan aku Dina, senang sekali bisa menemani kalian di episode kali ini. Satu suara, sejuta inspirasi. Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Najwa Andi Narasati, biasa dipanggil dengan Najwa. Saya merupakan Duta Genre Kota Probolinggo tahun 2025 dan saya aktif sebagai Ketua Organisasi PR di SMKN 1 Kota Probolinggo. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Najwa. Wah, jadi narasumber kita kali ini adalah Kak Najwa dari Duta Genre Kota Probolinggo yang akan berbagi pengalaman dan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Halo Kak Najwa. Hai Kak Dina. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang dan bahagia dong. Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami kali ini. Tanpa berlama-lama, di sini aku punya pertanyaan nih buat Kak Najwa. Menurut Kak Najwa, apa sih itu Duta Genre? Oke, baik. Duta Genre biasanya teman-teman itu menyebutnya dengan Dugen ya teman-teman. Nah, Duta Genre adalah bukan perihal soal selempang ataupun gelar ya, tapi Duta Genre merupakan sebuah wadah bagi remaja untuk menjadikan role model atau agen perubahan. Tugasnya Duta Genre itu menyampaikan informasi, mengedukasi teman sebayanya. Nah, tetapi sebagai Duta Genre, kita mengajak seluruh teman-teman semuanya untuk merencanakan masa depannya, menghindari dari kenakalan remaja yang biasanya itu penyalahgunaan narkoba atau yang biasa disebut dengan nabza atau pernikahan dini, serta kita mengajak untuk berani mengambil keputusan, berani mengambil karya dan prestasi. Itu Kak. Wah, keren banget ya ternyata Duta Genre itu. Oke, aku punya pertanyaan nih buat Kak Najwa. Sebelumnya kan pastinya Kak Najwa itu nggak tahu kan kalau di Kota Probolinggo ini ada yang namanya ajang Duta Genre. Nah, Kak Najwa itu tahu dari mana sih Duta Genre? Oke, pada saat aku masih menduduki bangku di SMP, nah aku juga mengikuti organisasi PIKR ya teman-teman. Nah kebetulan PIKR di SMP itu lumayan cukup aktif. Jadi guru pembinaku itu mengajak beberapa anak untuk mengikuti penyuluhan Kak atau sosialisasi gitu kan. Nah pada saat itu juga saya dan teman-teman itu langsung datang ke kantor dinas kesehatan. Nah ternyata pada saat itu juga ada penyuluhan atau pemakaian selempang Duta Genre tingkat kelurahan. Nah pada saat itu juga saya kan nggak tahu nih Duta Genre itu apa, manfaatnya apa. Jadi saya mikir ternyata ada Duta Genre tingkat kelurahan gitu. Sebelum tahu ke tingkat kota, aku tuh juga bingung nih Kak. Kalau teman-teman yang jadi panitianya itu kenapa mereka pakai selempang dan PDL gitu ada tulisannya forum genre by warga. Nah dan ternyata dari mereka itu mempunyai forum yang besar gitu nih Kak. Nah pada saat itu juga kan ada perwakilan dari setiap sekolah, dari PIKR sekolah. Ternyata di PIKR yang paling aktif di SMP itu yang datang itu cuma dari SMP 5 Kak. Nah iya itu kayak wah keren banget nih, berarti mereka itu benar-benar aktif dong. Nah pada saat itu juga saya direkrut nih jadi tingkat kelurahan, bagian tingkat kelurahan. Setelah itu juga teman-teman pada mikir, karena kamu kan sudah jadi duta di tingkat kelurahan, kamu kalau semisal jadi ketua organisasi PIKR di SMP 5 siap gak kira-kira? Waduh, dengan senang hati kan oke lah gitu ya, buat pengalaman juga nih Kak. Nah siapa tahu dari tingkat kelurahan ini aku menambah wawasan, menambah informasi yang dari teman-teman tingkat kota dan sebagainya itu Kak. Nah terus juga teman-teman itu nanya ke Duta Genre yang tingkat kota, Kak ternyata di Duta Genre ini ada yang tingkat kelurahan ya? Iya, kita itu dari tingkat kelurahan, kota, provinsi, kalau nggak salah seperti itu Kak. Jadi waktu itu saya sedikit cuek dengan informasi ajang pemilihan Duta Genre tahun 2021 kalau nggak salah. Itu udah lama banget ya Kak. Iya.
deh gitu. Gak aja sih kak. Baik. Terus boleh dong diceritain kak dari awal kakak mau daftar Duta Genre sampai kakak bisa sampai di titik ini tuh gimana sih? Jujur awalnya tuh kan dari yang saya ceritakan itu cuek ya tentang Duta Genre ini. Tapi ketika saya dibantu oleh pembina PR itu bilang, kenapa kamu nggak nyoba gitu di tahun berikutnya? Sepertinya nggak dulu deh bu, karena saya mau istirahat gitu kan. Nah waktu itu saya kayak diajak temen gitu kak, Najwa gimana kalau kamu ikut? Nah itu bimbang pak, kalau saya ikut dapat apa gitu. Soalnya dari yang penyuluhan itu cuma menyampaikan materi tentang seputar remaja gitu kak. Jadi mereka itu nggak menyangkut pautkan tentang Duta Genre tersebut. Jadi kan saya nggak tahu nih Duta Genre itu apa. Dan pada saat itu juga saya juga kepikiran buat nyari informasi di web gitu. Nah saat itu juga saya sama teman-teman saya itu kalau nggak salah udah kenaikan, udah wisuda SMP kan ya. Nah udah mau masuk nih ke SMK, itu saya mencoba daftar itu hamin 2 hari kalau nggak salah, nyoba buat daftar masuk ke Duta Genre tingkat kota ini. Nah di situ saya udah mulai nyiapin berkas-berkasnya, terus sudah membuat video edukasinya, semuanya sudah saya atur gitu ya kak ya. Dan ternyata keberhasilan itu bukan milik saya. Ya saya gagal waktu itu pertama di tahun 2024 kalau nggak salah. Nah jadi saya mikir, oh saya berarti belum rezekinya ini, ya udah nggak apa-apa. Nah setelah itu saya kayak kecewa lagi, tahu gitu saya nggak daftar juga agak kecewa gitu, ada rasa kecewa dan ada sedikit irinya gitu kan kak, karena persiapan dari saya juga kurang maksimal kan dengan 2 hari. Nah setelah itu ada teman saya ngajak lagi, ada di tahun 2025 ngajak kalau ada ajang pemilihan di Duta Genre tahun 2025. Nah saat itu saya mulai kecewa juga, nggak ada takut gagal lagi gitu kan. Tapi ada beberapa anak, ada beberapa forum itu menyampaikan ke saya, kenapa kamu nggak mau coba lagi, siapa tahu kamu itu kan berhasil gitu. Nah saat itu saya dan teman-teman saya dan forum lainnya itu lagi terjun langsung ke masyarakat. Nah itu ada di SMP Mujuka. Nah setelah itu saya kan dari panitianya. Nah waktu itu juga saya memikir, ini gimana ya kalau semisal saya lanjutin, berarti saya naik ke tingkat kota. Nah saat itu juga saya masih berstatus tingkat kelurahan kan, karena gagal di tahap awal itu. Nah saat itu juga saya mencoba nih kak sama teman saya, terus ada juga yang dari SMK 1 itu posisinya saya sudah terima di SMK kan. Nah nggak setahun nih sama kakak ketua PR itu kita tuh belajar bareng kak, edukasinya kayak gini, materinya kayak gini, nanti kayak gini. Nah itu saya bener-bener SKS, sistem kebut semalam. Jadi itu masa-masa aku libur sekolah atau belum sekolah kayak masih libur sekolah gitu ya. Jadi ngerjain semuanya, belajar semuanya, kalau nggak salah ada 9 lembar untuk nyatet gitu semuanya. Banyak banget ya. Banyak banget. Terus juga dan ternyata aku itu sesudahnya pengumuman tahap 1 itu aku dinyatakan lolos kak di sini. Aku dinyatakan lolos. Nah pada saat itu juga aku senang nih kak, ternyata dari SKS itu menyaksikan sebuah harapan juga depannya gitu. Nah pada saat masuk sekolah aku waktu itu juga gak berharap lebih. Ini kira-kira tahap selanjutnya bakalan lolos lagi nggak ya? Nah karena dari teman-teman semuanya itu ada beberapa teman, cuman nggak terlalu dekat kak. Jadi apa-apa saya harus lihat sendiri. Sebenarnya ada dibikin grup, cuman kalau di
mau bertanya itu kan pasti sungkan. Aku dikira kamu bisanya belajar sendiri gak sih? Takut pikirnya kayak gitu. Dan ternyata juga pada saat itu tepat di ulang tahunku yang ke-17 kalau nggak salah itu saya dinyatakan lolos di finalis 10 putri. Iya, keren banget. Iya, Keren banget. bersyukur ya, hadiah ya, benar-benar hadiah. Terus juga di situ selanjutnya aku sudah mulai lega. Ternyata selama SKS ini aku benar-benar menghasilkan sebuah harapan. Tapi pada saat tahap pembekalan atau karantina itu sulit banget teman-teman. Menurutku itu sulit karena di waktu ajang pengiriman itu di karantina itu kita benar-benar kayak cuek gitu sama teman-teman, sibuk dengan sendiri-sendirinya. Iya, kayak mereka harus belajar dengan dirinya sendiri, dengan gayanya mereka sendiri, dan menyampaikan dengan gayanya mereka sendiri. Pada saat itu juga saya sungkan dan saya juga mikir kalau orang lain bisa, kenapa saya juga nggak bisa gitu ya. Bener grogi, terus gemeter semuanya itu ada pasti. Pernah sekali waktu itu saya ditanya sama juri kalau nggak salah itu jawaban saya tuh beda dari pertanyaan kak. Iya kayak nyadarnya waktu udah jawab ternyata aku jawabnya gak sesuai dengan pertanyaan gitu. Terus gak kira-kira tapi aku mikir kan ini udah semifinalis sudah pasti masuk ke duta genrenya gitu ya. Dan pada akhirnya aku tibalah di puncaknya grand final itu. Menurutku itu paling yang aku banggakan karena dari teman-teman Polri itu bisa mengapresiasi diriku dan teman-teman semuanya dan mendukung semuanya dan memberikan motivasi. Dan saat itu juga perkembanganku dimulai, percaya diriku sudah muncul dan public speaking itu juga udah kelihatan meskipun nggak wow banget, tapi aku dari mereka itu belajar kalau percaya diri itu harus bisa gitu, harus diterapkan gitu kak. Dan juga di situ aku belajar tentang penyuluhan genre gitu kak. Jadi setiap selama 1 tahun menjabat ini sudah banyak sekali inspirasi untuk masyarakat yang sudah teman-teman dan aku lakukan terjun langsung gitu. Hebat banget ternyata perjalanannya tuh kayak gimana ya? Gak selalu lurus gitu loh guys. Iya pasti. Baik, buat pertanyaan terakhir nih buat Kak Najwa. Boleh nggak Kak Najwa memberikan motivasi untuk menarik remaja agar tidak gampang menyerah, berhenti di tengah jalan, supaya tujuannya itu tercapai gitu? Oke, buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut mempunyai mimpi yang besar hanya karena kemampuan kita yang biasa saja. Keberanian untuk memulai jauh lebih penting daripada harus menunggu kesempurnaan. Setiap orang itu mempunyai porsinya masing-masing. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan kemampuan orang lain ya teman-teman. Dan kegagalan bukan alasan untuk kita berhenti, tetapi mempersiapkan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Teruslah berkembang, teruslah menambah relasi dan berikan manfaat masa muda saat ini ke hal-hal yang baik. Bagus banget motivasinya guys. Kalian harus termotivasi dari Kak Najwa ini ya. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir podcast Satu Meja ini. Buat Kak Najwa, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya dan menginspirasikan teman-teman semuanya. Semoga obrolan kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi semua teman-teman yang sedang menonton podcast kali ini. Oke nih Kak, kalau di Duta itu ada jargonnya gak sih? Ada dong pastinya. Gimana sih jargonnya? Ayo kita bareng-bareng ya. Coba. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Yeay. Di sini aku Febri Dan aku Dina.
mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah menonton podcast kali ini sampai selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.